Halo pemirsa Sinpo TV, berjumpa lagi bersama kami dalam program yang akan membahas seputar Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Bersama saya Itan Sialagan, inilah BPR Menyapa. Pemirsa, untuk membahas seputar isu BPR, tentunya saya tidak sendiri. Di studio kami sudah hadir Ibu Gusria CH Siregar, Deputi Direktur Lembaga Jasa Keuangan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, yang mana pada hari ini kami akan membahas tema pengawasan BPR. Baik, ya Bu Gusria, apa kabar Ibu? Kabar baik Pak Itan. Baik, untuk pembahasan hari ini ada hal-hal yang ingin saya tanyakan Bu, yaitu Otoritas Jasa Keuangan sendiri dalam hal melakukan pengawasan terhadap BPR dalam hal memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu, langkah-langkah apa atau strategi apa yang dilakukan Ibu? Terima kasih Pak Itan. Ya, OJK memang melakukan fungsi pengawasan ya Pak ya, melakukan fungsi pengawasan. Tentu langkah-langkah yang kami lakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan perundang-undangan itu melalui pengawasan yang namanya offsite. Saya sampaikan bahwa memang OJK memiliki tugas dan fungsi pengawasan dalam industri keuangan, khususnya BPR ya Pak ya, khususnya BPR. Pengawasan itu dapat dilakukan dengan melalui pengawasan offsite maupun melakukan pengawasan onsite. Pengawasan onsite itu yaitu melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh BPR. Dalam hal ini OJK sudah membangun banyak aplikasi sistem yang dapat mendukung proses tadi pengawasan itu. OJK sudah membangun aplikasi, ada namanya SIP, Apollo, seperti itu. Jadi OJK menerima laporan-laporan dan melakukan pengawasan itu melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh BPR melalui aplikasi tadi. Nah, itu yang offsite-nya Pak. Nah, untuk yang onsite-nya yaitu kami melakukan pemeriksaan umum kepada BPR yang diatur oleh undang-undang. Itu 1 kali 1 tahun wajib melakukan pemeriksaan secara langsung ke BPR. Di lain itu juga OJK juga dapat melakukan pemeriksaan khusus ketika itu memang diperlukan seperti itu dalam proses bisnis pengawasan yang dilakukan oleh OJK, seperti itu. Demikian Pak. Oke, dalam hal tadi Bu, onsite ya, itu ada pemeriksaan, itu dilakukan setahun berapa kali Bu untuk BPR sendiri? 1 kali setahun Pak, sesuai undang-undangnya seperti itu Pak. 1 kali setahun. Untuk 1 tahun itu sendiri artinya BPR memberikan seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam hal audit ya Bu, khususnya. Nah, bila mana terjadi nih Bu, terjadi nih temuan-temuan nih, apakah langsung dijas seperti itu atau seperti apa Ibu? Mangga. Oh ya, baik Pak Itan. Mungkin saya menyampaikan lagi Pak. Yang tadi 1 kali setahun itu minimalnya Pak. Oh minimal, oke. Artinya ketika ada memang permasalahan yang perlu digali, itu dapat kita melakukan pemeriksaan kembali kepada BPR. Seperti itu Pak, itu tadi minimalnya Pak. Nah, ketika memang pemeriksaan itu dilakukan, tentu yang dibutuhkan adalah laporan keuangan, neraca maupun laba rugi ya Pak ya, seperti itu. Dan itu adalah posisi pemeriksaan yang memang dimintakan, misalnya pada bulan tertentu ya Pak ya. Misalnya posisi Januari, posisi Februari, Maret, dan seterusnya Pak, seperti itu. Dan tentu bukan hanya laporan keuangan, termasuk juga laporan bisnis plan. Bisnis plan yang dimiliki oleh BPR, karena kita akan mengevaluasi, menganalisis juga ya Pak ya, seperti apa pencapaian target-target yang dilakukan oleh BPR, seperti itu Pak.
Nah, kalau untuk tadi pertanyaan Bapak ya terkait menjudge tadi ya Pak ya, terkait menjudge tadi, wah itu memang kita juga nggak langsung menjudge seperti itu aja ya Pak ya. Artinya kan kita ini mitra ya Pak ya. Betul, Ibu. Kita ini berpartner ya Pak ya antara regulator dengan industri. Betul. Kan gitu ya Pak. Kita juga nggak langsung main, oh ini salah, itu salah gitu ya Pak ya. Tentu kita sifatnya berdiskusi Pak di dalam masa kita melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Jadi kita biasanya discuss seperti itu ya Pak ya. Nah, lalu kita akan menyampaikan juga temuan-temuan itu kita sampaikan secara terbuka tentunya Pak ya, seperti itu. Seperti itu sih Pak. Baik, Bu, yang offside tadi saya sedikit mendengar tadi ada aplikasi ya. Artinya itu pelaporan bulanan kali ya, Betul. Bu. Jadi pelaporan yang dilakukan oleh BPR yang mana atas kegiatan usahanya itu sendiri itu dilaporkan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Betul. Baik, dalam hal pelaporan saya sedikit agak kepo nih, Bu. Apakah ada hal-hal yang perlu dan menjadi konsentrasi terhadap pelaporan itu sendiri yang dilakukan oleh BPR terhadap aplikasinya dari OJK itu? Baik Pak, untuk concern laporan tentu adalah yang kami minta tentu adalah kebenaran dari laporan itu sendiri kan gitu ya Pak ya. Dan panduannya kan sudah ada juga diatur oleh POJK maupun SEOJK ya Pak ya. Surat edaran sudah disampaikan, juklaknya ada di sana Pak ya. Konten isi daripada laporan itu apa saja ya Pak ya. Dan yang paling penting tentu ketepatan penyampaian laporan. Karena beberapa laporan itu ada sanksinya Pak ya. Oh, ada sanksi. Ada sanksinya Pak. Sanksinya apa Ibu? Ada yang sanksinya administratif, ada yang memang sanksinya berupa kewajiban membayar. Jadi ada finansial ya Pak, sanksi finansial seperti itu. Baik. Ya. Tadi beberapa laporan mungkin ada yang telat nih dalam hal melakukan pelaporan. Secara itu sampai dendanya seperti apa sih Bu? Apa jutaan atau seperti apa Ibu? Iya. Pasti Pak itu biar pemirsa Simpo TV tahu nih. Kira-kira kalau saya nih BPR sebagai BPR nih melakukan kesalahan dalam hal pelaporan itu saya harus didenda sekian gitu. Betul. Iya sih Pak. Memang ini sering menjadi ini Pak ya. Aduh. Ini kok seolah-olah kita ini OJK mau cari denda, bukan ya Pak ya? Enggak ya Pak ya. Jadi sebenarnya dendanya cukup kecil Pak untuk laporan-laporan yang misalnya nih kesalahan pelaporan sandi seperti itu Pak ya. Itu kecil sekali 20.000 per item seperti itu. Tapi kalau memang kesalahannya banyak ya bisa jadi itu yang jadi permasalahan ya Bu. Iya. Nah biasanya Pak karena kita bermitra nih Pak, biasanya kami pengawas juga saling mengingatkan Pak ke pengurus nih, apalagi laporan-laporan yang memang yang nilai sanksinya gede ya Pak ya. Biasanya kita ingatkan tuh pengurus, ayo nih udah mau jatuh tempo nih penyampaian laporan disampaikan. Nah kita kan punya forum WA group kan Pak, antara pengawas dengan pengurus BPR. Mungkin pemirsa Simpo TV banyak yang nggak tahu nih. Kita bermitranya itu cukup berdialog dengan sangat baik ya dengan industri. Jadi kita punya WA group yang kita juga mengingatkan para pengurus untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu. Iya. Bu, terkait dengan tadi pengawasan, fungsi pengawasan tadi. Kira-kira ada hal yang paling istilahnya harus dan wajib sebagai barometer untuk BPR itu tidak melakukan kesalahan. Seperti apa masukan dari OJK sendiri Bu? Ya, tentu yang pertama kita tentu meminta namanya kalau ketentuan ya Pak ya, tentu harus ya Pak ya. POJK maupun undang-undang terkait lainnya kan gitu Pak, tentu harus dilakukan oleh bank karena itu adalah salah satu barometer penilaian kami terhadap penerapan tata kelola BPR kan gitu tata ya kelola Pak. Ya Bu? Tata kelola Pak, iya tata kelola BPR itu sih Pak yang menurut hemat kami.
menjadi apa namanya tadi barometer ya Pak ya. Oke, barometer. Mm-mm. Baik, saya tertarik nih perihal Mm-mm. tata kelola maupun kesiapan SDM ya Mm-mm. dalam hal ini. Apakah memang itu merupakan harga mati, Bu, dalam hal melaksanakan fungsi tugas dari OJK sendiri dalam hal pengawasan melihat BPR itu sendiri? Mhm. Ya, makasih Pak Itan. Ya, kalau dikatakan harga mati, yang namanya ketentuan, ya harga mati ya Pak Harga ya. mati. Kan nggak Oke. bisa ada tawar menawar ya Pak ya. Betul. Karena itu salah satunya nih Pak. Contohnya nih yang harga Ya. mati Pak. BPR harus memiliki minimal 2 direksi, Oke. 2 dewan komisaris. Iya. Kan seperti itu Pak. Betul. Lalu wajib memiliki satuan audit internal. Karena tadi Pak, untuk memastikan tata kelola tadi Pak, kita perlu ada fungsi audit internal juga. Betul. Apakah sudah terlaksana dengan baik? Betul. Di samping itu juga BPR wajib memiliki satuan kerja manajemen risiko, Iya. kepatuhan, Iya. seperti itu Pak. Dan banyak fungsi-fungsi yang memang wajib dilakukan oleh BPR, seperti itu Pak. Oke. Fungsi-fungsi, kemudian seperti tadi hal pemenuhan untuk pengurus ya Bu, itu minimal 2 Ya. direktur, kemudian 2 Ada fungsi audit komisaris, internal. ya, fungsi audit. Ya. Jadi kami melihat kalau umpamanya nih Bu, Mm-mm. umpamanya BPR itu sendiri dalam hal pemenuhan komposisi pengurus sendiri, Ya. itu dalam tahap pencarian, contohnya itu seperti apa OJK sendiri menanggapi hal itu sendiri? Baik Pak Itan, tentu kita paham juga ya, artinya ada permasalahan kesulitan BPR dalam mencari SDM. Iya, Tentu SDM yang memadai ya Pak betul, ya, sesuai dengan kebutuhan BPR itu sendiri. betul. Nah biasanya Pak, kita dalam hal ini biasanya kita memberi waktu Pak Oke, kepada BPR, kapan kesanggupan BPR. oke. Nah kalau sementara orang yang memang secara khusus menangani belum ada Pak, itu biasanya kita masih bisa memahami ya, ketika BPR menunjuk petugas SDM yang ada, yang existing, untuk melakukan tugas-tugas tadi. Tentu adalah dipastikan bahwa fungsi-fungsi tadi memang pengendalian internalnya itu dilakukan dengan baik oleh BPR. Fungsi-fungsi itu tidak ada saling berbenturan kepentingan Pak, seperti itu antara lain Pak. Oke, baik Ibu, jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Gusria. Kita harus jeda sejenak, tetap bersama kami di BPR Menyapa. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di program BPR Menyapa bersama saya Itan Sialagan dan Ibu Gusria. Baik, Ibu, terkait dengan fungsi pengawasan yang telah saya sampaikan di awal tadi, dalam hal langkah-langkah yang dilakukan oleh OJK untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko di BPR itu, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh OJK sendiri? Terima kasih Pak Itan. Langkah-langkah yang dilakukan OJK, tentunya POJK itu sudah menerbitkan ya Pak ya, POJK yang memang mengatur terkait penerapan manajemen risiko ya Pak ya. Penerapan manajemen risiko itu ada POJK nomor 9 tahun 2024, lalu ada juga POJK nomor 13 tentang tata kelola, lalu ada surat edaran nomor 1 tahun 2013 Pak tentang penerapan manajemen risiko Pak. Oh ya. Ya seperti itu. Nah OJK tentu dengan ketentuan tadi ya Pak ya,
OJK meminta BPR melakukan langkah-langkah ya Pak ya, langkah-langkah pemenuhan kecukupan manajemen risiko, antara lain terkait fungsi-fungsinya dipenuhi ya Pak ya. Jadi ada organnya, ada SDM-nya ya gitu ya Pak ya. Lalu fungsi-fungsi tadi tentu tidak hanya ada duduk di struktur ya Pak ya. Bukan hanya ini orangnya ada, enggak gitu ya Pak ya. Tapi memang fungsi itu terlaksana dengan baik Pak, seperti itu. Tentu SDM tadi Pak, biasanya pengawas meminta BPR untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait manajemen risiko kepada SDM tadi yang Bapak tunjuk, yang ditunjuk oleh BPR. Di luar itu juga BPR dapat mengikuti ya Pak ya, training-training yang juga diberikan oleh industri BPR. Contohnya Perbarindo ya Pak ya, untuk meningkatkan kompetensinya Pak ya. Dan OJK sendiri pun Pak melakukan sosialisasi terkait penerapan POJK ya Pak ya, yang meminta pengurus untuk juga ikut hadir dan juga menghadirkan para pejabat eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko dan kepatuhan tadi Pak, seperti itu Pak. Bu, saya mendengar tadi ada POJK nomor 9 tahun 2024, kemudian ada POJK 13, kemudian surat edaran nomor 1 tahun 2013 ya Bu ya? ya, betul. kalau tidak salah saya tadi. Nah, dari beberapa POJK maupun SE OJK ini sendiri, adakah dalam hal khususnya manajemen risiko ini BPR lalai Bu dalam melaksanakan apa ya istilahnya, khusus untuk menjaga risiko yang akan terjadi di BPR itu, kira-kira sering nggak terjadi temuan pada saat audit gitu Ibu? Iya, baik Pak Itan. Memang terkait ini cukup sering Pak, khususnya dalam bisnis aktivitas kegiatan penyaluran kredit. Seperti itu Pak. Antara lain dalam membuat produk-produk kredit gitu Pak. Produk kredit BPR itu sering sekali, beberapa yang kami temukan tidak melibatkan fungsi manajemen risiko Pak dalam pembuatan ya Pak ya, inisiasi produk tadi Pak. Kan mestinya kan Pak dari manajemen risiko diikutsertakan melihat potensi risk apa yang akan terjadi ketika produk ini akan di launching oleh BPR, seperti itu Pak. Ya. Nah, dalam hal membuat satu produk, artinya BPR juga akan melihat potensi risiko yang timbul atas produk itu sendiri Bu. Nah, dalam hal melihat potensi itu, let's say BPR nih tidak melihat itu Bu, gitu. Kira-kira langkah dari OJK sendiri dalam hal nantinya itu menjadi temuan, biasanya yang disampaikan itu seperti apa Ibu kepada BPR-nya? Baik Pak Itan, biasanya Pak yang kami temukan seperti ini Pak, ada BPR itu membuat produknya itu hanya apa ya, mengcopy ya Pak ya, dari BPR lain yang memang menjalankan bisnis itu. Sementara mungkin profil risiko BPR yang tadi dicontoh dengan profil risiko BPR itu sendiri berbeda ya Pak ya. Segmen pasarnya juga berbeda gitu Pak ya. Kompetensi orang-orangnya juga berbeda ya Pak ya. Setuju, Bu. Lalu kecukupan kebijakan yang dimiliki oleh BPR juga untuk mendukung produk tadi juga mereka nggak punya Pak. Nah biasanya Pak, kita biasanya yang pertama kali adalah meminta BPR untuk melengkapi ya Pak ya, melengkapi kebijakan ya Pak ya, ketentuan-ketentuan internal terkait tadi Pak, produk-produk tadi Pak, seperti itu. Itu sih Pak yang pertama kami biasanya lakukan Pak. Baik, Bu, dalam menangani kasus-kasus nih, saya pakai istilah kasus-kasus ya Pak ya, kasus pelanggaran ataupun
penyimpangan Mm-mm. yang dilakukan oleh BPR Mm-mm. dari OJK sendiri dalam menyikapin hal-hal tersebut seperti apa Bu? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Sinfo TV. Baik Pak Itan. Untuk menangani pelanggaran, Ya. penyimpangan gitu ya Pak ya. Betul. Sebenarnya OJK udah ada loh Pak menerbitkan buku anti fraud. Oke, Ya, buku anti fraud. buku anti fraud. Iya, buku anti fraud. Jadi buku satuan anti fraud ya Pak ya. Buku Tepatnya satuan. seperti itu, sudah diterbitkan. Oke. Di dalam buku itu ada Pak jelas langkah-langkah apa yang diperlukan ya Pak ya. Langkah-langkah apa yang dilakukan. Nah, kalau yang kami minta tentunya kepada BPR adalah tadi Pak, kecukupan tadi Pak. Ada satuan audit internal ya Pak ya. Lalu ada fungsi manajemen risiko tadi Pak. Nah, itu yang kedua fungsi tadi tentu perlu dilengkapi untuk membantu direksi tentunya Pak ya, untuk mengawasi banknya untuk tidak terjadi penyimpangan maupun pelanggaran Pak, seperti itu. Baik, buku satuan anti fraud, Ya. satuan anti fraud ya Bu. Dalam hal ini apakah kayak seperti buku saku kali ya Bu? Iya, seperti itu Pak. Jadi Iya. kepada BPR itu sebagai pengetahuan yang memang ini loh, kalau misalkan ada apa-apa kamu Iya. jangan berbuat seperti ini loh. Iya. Ada aturan main yang memang hal-hal yang tidak diperbolehkan mungkin ya Bu. Betul. Nah, kalau buku ini diberikan OJK langsung ke BPR atau seperti apa Bu? Ya, betul Pak. Oke. Ini disampaikan kepada pengurus BPR ya Pak ya. Oke. Lalu tadi Pak, dalam hal ada terjadi penyimpangan ya Pak ya, kita juga meminta BPR untuk melaporkan ya Pak ya. Oke. Karena kan kita tidak daily ya, pemeriksa pengawas kan tidak tiap hari di kantor Bapak ya. Ya. Jadi kalau ada kejadian itu BPR wajib Pak menyampaikan penyimpangan tadi Pak. Baik. Nah, biasanya Pak ketika ada penyimpangan, pelanggaran yang memang serius ya Pak ya, Oke. kita akan melakukan pemeriksaan khusus ke BPR Pak. Oke. Seperti itu Pak, untuk menggali permasalahan itu dan kira-kira siapa yang bertanggung jawab Pak atas masalah fraud tadi Pak, seperti itu. Baik, harus dikupas tuntas sampai kita tahu siapa nih yang jadi masalah dalam pelanggaran ini kan ibarat gitu. Betul. Untuk kita tahu dan itu tidak terulang lagi terhadap BPR itu sendiri, Bu. Iya, betul. Baik, Bu Gusriah. Saya ada satu pertanyaan lagi. Iya. Untuk peran OJK nih, Pak. Dalam meningkatkan literasi keuangan, dan perlindungan konsumen khususnya di sektor BPR nih, itu seperti apa peran OJK sendiri? Ya, peran OJK sendiri tentu kecuali OJK sendiri sebenarnya melakukan banyak program-program literasi keuangan ya Pak ya, cukup banyak OJK, dan kita juga menggandeng BPR tentunya, dan ada POJK yang mengatur juga Pak bahwa industri keuangan dalam hal ini BPR wajib melaksanakan program-program literasi keuangan Pak. Oke. Jadi ada keterlibatan BPR Pak. Baik. Seperti itu Pak. Baik. Semoga yang Ibu sampaikan tadi sedikit banyaknya nantinya mungkin akan bisa didengarkan teman-teman di BPR dimanapun berada. Dan kami melihat peran OJK itu Bu sangatlah penting di kami sendiri. Jadi kami ingin sekali sebagai mitra dari OJK sendiri itu mungkin BPR akan dilihat dan terus mungkin diawasin Bu dalam hal pengawasannya yang sifatnya untuk membuat BPR itu lebih baik lagi. Betul. Ya. Nah, Bu, kira-kira saya ingin bertanya untuk sekarang nih ada isu soal merger nih. Saya sedikit saja. Udah sejauh mana sih Bu merger untuk saya berbicara untuk wilayah kerja Jakarta ya Bu, kantor Jakarta.
Ya, makasih Pak Itan. Untuk proses merger sendiri Pak saat ini sedang Ya, berproses Pak oke. ya. Dan pengawas juga cukup intens Pak ya, Ya. melakukan meeting ya Pak ya dengan BPR yang akan merger Pak. Karena kan banyak persyaratan-persyaratan ya Pak yang harus Ya. dipenuhi dalam merger tadi Pak. Jadi kami cukup intens Pak melakukan apa namanya pertemuan-pertemuan Pak. Oke. Seperti itu sehingga nanti proses mergernya diharapkan bisa dilakukan sebelum jatuh tempo waktunya Pak, seperti itu. Oke. Sejauh ini apa ada eh, masalah yang muncul atas mergernya BPR ini, Bu? Sementara ini belum ada sih Pak, Belum. yang signifikan ya Pak, yang signifikan ya Iya, Pak ya. iya. Yang ada, kalau dibilang ada Pak, tapi Oke. sifatnya administratif Pak. Oke. Misalnya BPR itu beberapa belum menyampaikan Mm-mm. projection ke depan ketika merger seperti apa kondisi keuangan bank untuk 3 tahun ke depan. Oke. Seperti itu Pak. Nah ini beberapa BPR yang sering kali kendalanya Pak belum menyampaikan atau sudah menyampaikan tapi tidak cukup baik menyajikan projectionnya tadi Pak. Ibu, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya yang Iya. sudah sangat-sangat detail sekali perihal pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap Bank Perekonomian Rakyat dimanapun berada. Semoga menjadi langkah baik untuk kita semua. Saya Itan Sialagan mewakili kru BPR Menyapa mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan sampai ketemu di waktu lainnya. Terima kasih.